campuran. Ya. Pecahan campuran itu pecahan yang terdiri dari bilangan asli ya, bilangan cacah, bilangan bulat, kecuali 0 ya. Kemudian disertai dengan pecahan biasa. Misalkan dari 7/4. Nah, ini bisa diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 7 dibagi 4 itu dapatkan 1. Kemudian punya sisa 3, penyebutnya 4. Ya. Apa kok lagi dipakai? Nah, di sini ada angka 1 bulat, kemudian 3/4 ya. Ini bilangan bulat. Karena di 1 ini bisa saja negatif ya, tergantung dari pembilangnya. Nah, pembilang di sini besar bukan berarti besar nilainya, tapi angkanya ya. Misalkan -7, nah ini kan sebenarnya nilainya kecil ya, tapi angkanya besar ya, -7, 7-nya. Kita lihat di 7-nya. Misalkan -10/3 ya. Berarti kan ini min ya, minnya pindah ke depannya. Ini 10/3 itu kan dapatkan hasil 3, punya sisa 1, pembaginya atau penyebutnya 3 gitu ya. Nah, ini yang namakan pecahan campuran. Jadi pecahan biasa, pecahan biasa dan pecahan campuran. Tapi pecahan biasa dibagi lagi menjadi 2, pecahan murni dan pecahan tak murni ya. Untuk pecahan murni itu pecahan yang pembilangnya angkanya lebih kecil dari penyebut. Dan pecahan tak murni itu pembilangnya lebih besar dari penyebut angkanya ya. Kemudian dari tak murni itu bisa diubah menjadi pecahan campuran. Kalau di buku hanya 2 ya, pecahan murni atau sejati. Jadi langsung di sini ya, dan juga pecahan campuran. Nah, dalam pecahan itu ada yang dinamakan pecahan senilai. Pecahan senilai merupakan pecahan-pecahan yang cara penulisannya berbeda, namun hasilnya atau nilainya itu adalah sama ya, hasil baginya sama, nilainya sama. Misalkan 1/2 dengan 3/6 ya. Ini walaupun penulisannya berbeda, namun hasilnya adalah sama atau nilainya sama ya. Di sini adalah nilainya sama. Nilainya sama-sama, kalau didesimalkan itu 0,5. Nah, pecahan senilai ini ya, A per B-nya dapat diperoleh dengan cara mengalihkan atau membagi bilangan, membagi pembilang ya, bukan pembilangan. Jadi pembilang dan penyebut dalam pecahan itu dengan bilangan yang sama. Misalkan setengah ya, sama-sama pembilang dan penyebutnya dikalikan 2 misal ya, dikali 2. Tadi 2 kali 1 2, 2 kali 2 4. Nah, nilainya sama. Misalkan kalikan dengan 3, berarti 3 kali 1 3, 3 kali 2 6 ya, dan seterusnya. Jadi bisa dikalikan ya, atau dengan membagi. Misalkan kalau bilangannya itu sangat besar ya. Contohnya 18 misalkan berapa ini ya? 21 misal ya. Antara 18 dan 21 itu sama-sama bisa dibagi dengan 3 ya. Sama-sama dibagi dengan 3. 18 dibagi 3 6, kemudian 21 bagi 3 7. Nah, jadi antara 18/21 dan 6/7 ini hasilnya adalah sama atau nilainya sama. Nah, kita coba simulasi lagi ya. Ini
ternyata ini yang masih yang sama. Jadi GeoGebranya masih yang seperti di atas ini, bukan untuk mencari pecahan senilainya. Pecahan senilai ya antara pembilang dan penyebutnya bisa didapatkan yang senilai dengan cara mengalihkan atau membagikan. Ya, membagi dengan bilangan yang sama. Nah, untuk mengecek apakah kedua pecahan itu senilai, ya, dua pecahan itu senilai, sebenarnya ada definisi atau teorema ya, lupa saya. Pecahan senilai misalkan, sorry, misalkan dalil, nanti boleh dicek ya, saya lupa entah itu dalil, definisi atau teorema. Dua buah pecahan, misalkan P per Q dan juga misalkan A per B, ya, dia dinyatakan senilai. Ini cara untuk menentukan apakah dua pecahan itu senilai atau enggak, ya. Untuk selanjutnya yaitu mengurutkan pecahan. Dalam mengurutkan pecahan itu ada dua cara. Ya. Yang pertama yaitu menyamakan penyebut. Ya. Jika penyebutnya sudah sama, kita bisa mengurutkan dari pembilang yang angkanya paling kecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Ya. Kemudian yang kedua itu dengan menyamakan pembilang. Ya. Jadi pembilangnya disamakan. Jika pembilangnya sudah sama, maka yang penyebutnya besar memiliki jumlah yang kecil, ya, nilainya yang kecil. Contoh, bentar. Oh iya Mbak, tadi Kemarin. Bapaknya sudah menjelaskan tentang nilai tutorial yang kedua itu ada sedikit permasalahan.